Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sofa Mustafa di channel Sofa Mustafa. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang liburan. Seperti kita tahu, saat ini adalah masa liburan pasca Lebaran. Jadi banyak warga masyarakat yang memanfaatkan waktu ini untuk liburan bersama keluarga, baik liburan secara lokal, bahkan mungkin ada liburan yang non lokal atau nyebrang ke kabupaten lain atau ke provinsi lain. Kalau mungkin yang punya duit bisa juga ke luar negeri ya. Tapi kita nggak usah bahas ke luar negeri, kita bahas yang lokal-lokal saja, yaitu lokal di Purbalingga. Beberapa hari ini kalau kita lihat media sosial seperti Facebook, di beberapa grup Facebook itu kita pasti akan banyak menjumpai postingan dari warga masyarakat Purbalingga yang memposting aktivitas mereka pada saat liburan ataupun aktivitas kepadatan jalan pada saat mereka menuju ke tempat wisata tersebut. Dan baru-baru ini tempat wisata tersebut yang marak dikunjungi seperti Gelas Serang ya, yang ada di Karangreja, itu mendapat kunjungan dari bupati kita, Bupati Purbalingga, Ibu Diah Yuning Pratiwi, tentu saja bersama sang suami dan juga Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua DPRD, Bapak Haji Bambang Irawan, Bapak Kapolres Purbalingga, dan Komandan Kodim 0702. Tujuannya untuk melakukan pantauan penerapan protokol kesehatan COVID-19 di sejumlah objek wisata di Purbalingga. Nah, kegiatan ini yang datang beramai-ramai ini dilakukan pada hari Minggu tanggal 16 Mei. Nah, ini pertanyaan mereka kunjungan atau mungkin pengen ikut liburan juga ini bersama Bupati. Nah, mungkin kalau kata orang Jawa ngiras-ngiris lah ya. Jadi sekalian kunjungan melihat penerapan prokes dan sekaligus liburan juga mengikuti warga masyarakatnya. Ini seperti dilansir oleh akun Facebook dari Humas Protokol Purbalingga. Pantauan ke sejumlah objek wisata di Purbalingga itu dilakukan untuk mengantisipasi ledakan kasus COVID-19 pasca libur Lebaran. Nah, pasalnya selama libur Lebaran, sejumlah objek wisata di Purbalingga terlihat ramai dan banyak dikunjungi wisatawan, baik yang dari Purbalingga maupun dari kabupaten tetangga. Nah, ini pantauan ke sejumlah objek wisata kok dilakukan rame-rame. Padahal pemimpin kita selalu menginstruksikan kita untuk social distancing, menerapkan protokol kesehatan. Nah, ini kalau datang rame-rame kira-kira jaga jarak atau enggak aja ya. Nah, bisa cek sendiri di foto-foto yang beredar di akun Humas Protokol Purbalingga, itu juga ada foto-fotonya. Dan ini menurut Ibu Bupati, dari pantauan yang dilakukan, dan semua objek wisata besar di Purbalingga sudah menerapkan protokol kesehatan, mulai dari tempat cuci tangan yang selalu tersedia di semua pintu masuk objek wisata, termasuk juga himbauan melalui pengeras suara untuk tetap menjaga jarak dan tidak melepas masker. Nah, jadi kalau kita ke tempat wisata, itu pasti di pintu masuk kita sudah disediakan tempat cuci tangan. Dan di saat wisatawan sedang menikmati suasana liburannya, pasti akan selalu terdengar himbauan dari petugas pengelola wisata untuk selalu pakai masker dan selalu jaga jarak. Kira-kira ini bisa dilakukan nggak ya? Bisa dicek sendiri, bisa datang sendiri ke tempat wisata wisata besar di Purbalingga seperti Gelas Serang, Wabong, atau Taman Reptil dan sebagainya. Ini Bupati TV mengatakan animo pengunjung ke objek wisata cukup tinggi. Oh, jelas ya, karena ini musim libur Lebaran. Begitu pula animo
para siswa yang ingin sekolah lagi itu juga cukup tinggi Ibu Bupati. Ini perlu juga diperhatikan ya. Jangan cuma animo pengunjung objek wisata yang diperhatikan, animo para pelajar pun ingin sekolah lagi cukup tinggi. Dan juga para guru-guru pun pasti animonya cukup tinggi untuk bisa mengajar lagi. Oleh karena itu, sosialisasi terus dilakukan melalui pengeras suara oleh pihak pengelola. Bahkan pihak Pemkab juga melakukan rapid antigen massal di semua objek wisata di Purbalingga. Nah, kalau udah denger tes massal, antigen atau swab massal, ini kayaknya bakal terjadi lagi seperti zamannya Pak Sarwa Pramana ya, di mana ada lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Purbalingga. Mudah-mudahan sih enggak ya, mudah-mudahan enggak. Kita selalu berharap tidak. Upaya sosialisasi dalam tempat wisata saya lihat terus dilakukan oleh pengelola wisata. Kami perintahkan bersama TNI Polri melakukan langkah antisipatif, diantaranya melakukan rapid antigen massal di seluruh tempat-tempat wisata yang di Kabupaten Purbalingga, ungkap Ibu Tiwi. Dan ini untuk mengantisipasi membeludaknya kunjungan ke tempat wisata serta melakukan sosialisasi protokol kesehatan, TNI, Polri, Satpol PP, dan Dinhub serta petugas kesehatan terus berjaga di tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Purbalingga. Ini kalau kita lihat juga semua unsur kerjasama ya, mulai dari TNI, Polri, Satpol PP, dan petugas kesehatan dan petugas Dinhub. Baru-baru ini juga beredar video Pak Polisi yang lagi membantu mobil warga yang mogok yang nggak kuat nanjak di Serang, itu ramai-ramai didorong oleh para anggota polisi yang sedang bertugas. Nah, good job Pak Polisi ya. Dan kami menghimbau, ini Bupati melanjutkan ya, kami menghimbau dan mohon bantuan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Purbalingga untuk selalu ingat protokol kesehatan karena COVID-19 belum selesai. Dan keberhasilan penanganan COVID butuh sengkuyung, butuh kedisiplinan dari seluruh elemen masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan. Ya jelas ini harus disengkuyung untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 di Kabupaten Purbalingga. Saya rasa masyarakat Kabupaten Purbalingga sudah sangat sengkuyung. Nah, ini tinggal langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah seperti apa. Bahkan untuk berwisata pun masyarakat Purbalingga sangat sengkuyung untuk berwisata, sehingga PAD Purbalingga nanti dari wisata bisa nambah seperti itu. Dan ini Kepala Dinporapar Bapak Bambang Wijonarko yang ikut dalam rombongan mengatakan dari hasil pantauan untuk jumlah kunjungan wisatawan hari ini berarti ini berita ini dimuat tanggal 16 Mei ya 2021 maaf. Dari hasil pantauan untuk jumlah kunjungan wisatawan hari ini, pengunjung objek wisata Uwabong mencapai 5.525 orang. Itu sampai pukul 2 siang. Sampai pukul 3 kira-kira berapa ya? Nah, kemudian di Golaga itu 1.450. Delas Serang itu 5.000, Purbasari Pancoran Mas 2.258. Ini kalau kita total kira-kira ketemu berapa ini? Jadi ada, kita hitung dulu ya, 5.000 itu 5.000 di Delas Serang, Purbasari 2.258 di Uwabong 5.525, kemudian di Golaga 1.490, dan ya sudah ya, di Uwabong, Golaga, Delas Serang, dan Pancuran Mas. Total di hari Minggu kemarin
itu ada wisatawan masuk sampai ini data sampai pukul 2 siang ya, ada 14.275. Ya mungkin ini orang-orangnya kadang ada yang ke Owabong dulu, nanti ke Pancuran Mas, atau dari Owabong ke Delas Serang. Jadi kalau kita rata-rata 70%-nya aja, coba kalau 70% dari 14.000 adalah ada 9.900, kurang lebih ada 10.000 orang di Kabupaten Purbalingga yang berwisata pada hari Ahad, hari Minggu tanggal 16 Mei 2021. Ini kalau kira-kira jumlah pelajar di Purbalingga yang menunggu untuk pembelajaran tatap muka ada berapa orang jumlahnya? Sama nggak? Kalau rata-rata mereka masuk seminggu sekali saja. Nah, kita lanjutkan ya, dari yang diutarakan oleh Bapak Bambang Junarko, Kepala Dinpora Kabupaten Purbalingga, bahwa pengunjung yang tercatat sampai pukul 2 siang itu karena adanya pembatasan pengunjung adalah 30% dari kapasitas normal. 30% saja segini, apalagi kalau 100%. Ini beliau menambahkan ya, jumlah kunjungan ini sesuai dengan protokol kesehatan berdasarkan surat edaran Gubernur Jawa Tengah terkait kunjungan wisata selama libur Lebaran. Pembatasan terkait jumlah pengunjung adalah 30% dari kapasitas normal dan jam kunjungan dibatasi sampai jam 3 sore. Jadi kalau sampai jam 3 sore, katakanlah tadi sampai jam 2 siang aja total ada 14.000. Bisa jadi sampai jam 3 sore itu ada 15.000 orang yang berkunjung. Kalau sudah 15.000 orang, kita ambil 70%-nya yang orangnya mix datang ke sana ke sini itu satu orang, tetap terhitung itu ada 10.500 orang dalam sehari. Bayangkan saja. Ya pantas saja Detik.com itu melansir bahwa 3 wisatawan Delas Serang positif tes antigen. Nah ini kan cuma antigen. Nah, mungkin banyak orang mengatakan seperti itu. Tapi kan walaupun ini tes antigen, tapi kan ini setidaknya ini warning bagi pemerintah bahwa supaya tidak jor-joran dalam menerapkan protokol kesehatan. Mungkin tadi dijelaskan oleh Humas Protokol Kabupaten Purbalingga bahwa Bupati menjelaskan melalui Humas Protokol Purbalingga menjelaskan bahwa setiap pintu masuk disediakan tempat cuci tangan, ada petugas yang melaksanakan rapid test antigen, dan pada saat wisatawan yang berkunjung selalu dihimbau, diingatkan melalui pengeras suara. Tapi apakah untuk mengatur 10.000 orang seefektif itu, walaupun itu terbagi di beberapa tempat ya, rasa-rasanya kok agak tidak apa ya, nggak make sense lah. Jadi kita sehari-hari saja kalau kita lagi kondangan kumpulan itu yang pakai masker berapa, kalau kita lagi sholat Jumat di masjid yang pakai masker berapa, yang menerapkan prokes berapa, kalau kemarin kita sholat Id yang pakai masker berapa, yang sebelum masuk masjid cuci tangan berapa. Jangan-jangan ini yang dikatakan di Humas Protokol dan yang di lapangan berbeda jauh, karena kenyataannya di lapangan juga berbeda jauh. Karena ini berdasarkan pengalaman yang terjadi sebelumnya. Nggak usah jauh-jauh, kemarin dari sholat Idul Fitri saja, sholat Idul Fitri aja itu berapa yang menerapkan protokol kesehatan. Jadi mudah-mudahan lonjakan kasus COVID-19 di Purbalingga tidak terjadi seperti pada saat zamannya Pak Sarwa Pramana menjabat sebagai PLT Bupati. Nah, mudah-mudahan Purbalingga ini selalu aman, tertib, sentosa, dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari bahaya COVID-19. Terima kasih. Saya Sofa Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.